Mana lagi nih ya? Persepsi apa lagi nih kira-kira? Ada persepsi bahwa katanya poligami itu harus cari yang tua-tua. Tuh contoh tuh Rasulullah gitu ya. Rasulullah tuh nikah sama yang janda-janda tuh tua-tua. Nah itu kalau yang ngomong begitu, satu, kenapa dia salah persepsi? Karena dia tidak punya literasi. Kalau dia punya literasi, pasti literasinya salah. Kenapa? Yang dibaca adalah literasi dari kelompok orang-orang yang benci dengan Islam. Apa Anda tega mengatakan Rasulullah nikah dengan janda-janda tua? Rasulullah nikah dengan nenek-nenek semuanya. Apa tega kalian? Orang yang beriman pasti akan mencari literasinya. Nah, dibaca dalam kitab Sirah Nabawiyah, Rahiqul Makhtum, Syekh Mubarak Furi, serta banyak kitab-kitab Sirah Nabawiyah menjelaskan, menceritakan berapa sih umur istri-istri Nabi. Ternyata ketika Rasul nikah itu umur Rasul itu udah 50 tahun ke atas loh. Ingat, Rasul poligami itu 50 tahun ke atas. Dan istrinya umurnya, lihat, dari mulai Bunda Aisyah aja berapa tahun dinikahi? 6 tahun. Baru bercampur 9 tahun. Setelah itu Hafsah dinikahi Nabi 19 tahun. Bayangkan, Rasul umur 54 tahun, istrinya Hafsah ini 19 tahun. Anak SMA tuh. Ya kan, Hafsah. Nikah lagi dengan siapa? Zainab binti Huzaimah. Nikah dengan Zainab ini umurnya 30 tahun. Nikah lagi dengan Ummu Salamah ya. Ummu Salamah ini umurnya sekitar 28 tahun, masih muda juga. Ummu Salamah, iya. Abu Salamah itu sekitar 30-an tahun, 35-an. Masih muda. Ketemu nikah lagi dengan Zainab binti Jahsy, umurnya masih sekitar waktu itu 25-an. Jadi muda-muda semua istri Nabi itu. Belum lagi nikah dengan Sofiyah binti Huyai 18 tahun. Coba bayangkan, Sofiyah binti Huyai. Terus Maimunah binti Al-Harith, umurnya 26 tahun. Rasul umurnya sudah menjelang 60 tuh. Istri Nabi rata-rata semuanya di bawah, ya 30-an lah, sekitar itu 30, naik turun. Ada yang 18. Itu yang paling tua itu dalam pernikahan poligami itu Saudah. Saudah itu umurnya agak tua, Saudah itu 5 tahun lebih tua. Itu pun istri pertama Nabi. Dalam pernikahan poligami, istri pertama Nabi itu bernama Saudah. Saudah ini binti Zam'ah ini umurnya 55 tahun. Hanya selisih 5 tahun lebih tua. Masya Allah ya kan. Jadi istri Nabi itu semuanya muda-muda dan lebih muda. Yang paling agak tua itu Ummu Habibah. Ummu Habibah pun dinikahi Nabi umurnya 40. Itu yang paling agak tua. Dari yang muda-muda itu 40 tahun. Waktu itu Rasul nikah dengan Ummu Habibah umurnya sekitar 57 tahun, 58 tahun. Jadi umur 58 tahun nikah dengan umur 40 tahun. Jaraknya berapa tahun? 18 tahun. Istri Nabi itu masih muda-muda. Pertanyaannya, loh kenapa istri Nabi muda-muda? Karena Rasul itu mau jihad, perang. Butuh wanita-wanita yang akan menemani berjihad. Anda tahu, coba kalau yang pernah umroh, pernah haji itu. Kalau ke Mekah, wanita-wanita Arab itu mohon maaf, rata-rata kalau sudah besar kan sudah tua, gemuk-gemuk. Jelas nggak bisa diajak jihad. Kalau yang masih gadis-gadis kan langsing-langsing tuh. Makanya Rasul nikah masih muda-muda. Kenapa? Mereka mau diajak berjihad, menjadi perawat dalam medan tempur, merawat sahabat yang terkena luka-luka pedang, parang segala macam, kena panah. Ini istri Nabi dan istri-istri sahabat Nabi itu berangkat ikut berjihad. Siapa? Yang langsing-langsing gitu, yang muda-muda berangkat. Begitu ya. Jadi teman-teman harus paham. Jangan kita ini percaya dengan orang-orang orientalis yang menfitnah Nabi SAW menikah hanya dengan yang tua. Justru yang tua-tua itu, yang Saudah itu pernah ingin diceraikan oleh Nabi. Kenapa? Karena Saudah itu udah nggak bisa melayani Nabi. Merasa dia bersalah kan, tertekan. Kenapa? Nggak bisa membantu Nabi, nggak bisa melayani Nabi. Akhirnya Saudah ini merelakan satu harinya diberikan kepada Bunda Aisyah. Nah, malamnya itu disedekahkan kepada Bunda Aisyah. Misyarnya begitu. Jadi pahami ya teman-teman. Jadi kalau misalkan poligami nikah sama yang tua-tua, justru yang tua-tua yang stres. Kenapa? Nggak bisa melayani kan gitu. Nggak bisa berbakti kepada suaminya gitu. Bagaimana? Harus sudah tua. Maka kalau yang tua-tua itu biasanya dirawat, disantuni. Karena mereka juga sudah nggak butuh nikah. Wanita yang sudah tua itu udah nggak butuh nikah. Yang dibutuh cuma ibadah aja gitu. Gitu kan ya. Nih, wanita sudah tua kan begitu. Nafsu sudah nggak ada lah bisa dibilang. Tapi laki-laki kan lain. Laki-laki itu sampai umur 60 tahun, kakek-kakek pun maaf masih nafsu itu istilahnya masih on. Gitu, sehingga ya lucu kalau kakek-kakek atau bapak-bapak nikahnya sama yang tua-tua, nanti malah stres yang ibu-ibu, yang nenek-neneknya malah stres nanti. Karena nggak bisa melayani.
terakhir ya, kita akan sedikit. Mas, masih ada lagi? Kalau misalnya ada yang menyanyi, Keras dong. misalnya dia tuh nggak mau ya disebut nggak setia, walaupun menikah poligaminya itu diam-diam nggak bilang sama istri pertama. Alasannya karena darurat pas berjauhan dengan istri pertama, nggak tahu daruratnya seperti apa gitu. Nah, itu bagaimana itu? Termasuk setia apa enggak? Ada yang mengatakan gini maksudnya. Jadi nikahnya diam-diam, gitu kan? Karena alasan darurat. Nggak sempat memberitahu gitu, Nggak sempat memberitahu. Misalnya mungkin di medan perang atau apa gitu ya. Oh iya, itu kan lain ya. Bukan berniat untuk berkhianat, tapi untuk menyelamatkan diri dari perbuatan dosa yang lebih besar, yaitu perbuatan zina. Contoh misalnya gini, sahabat berangkat jihad nih. Selama berjihad tuh nggak tahu pulangnya kapan. Karena betul-betul berada di medan tempur gitu terus. Dari suatu negeri gitu ya, tempur terus gitu. Berjuang terus-terusan di situ. Ya kayak mungkin di Suriah atau di mana gitu ya. Berangkat ke sana nggak bisa pulang lagi. Nggak bisa sekali masuk, nggak bisa pulang. Di situ terus. Sementara dia punya istri di tanah air. Bagaimana di situ? Boleh nikah? Boleh menikah. Tapi nggak bisa ngabari nih tanah air. Nggak apa-apa nggak bisa ngabari. Itu tidak termasuk kategori tidak setia. Yang begitu tidak setia. Bukan. Nggak. Karena dia demi menyelamatkan agamanya. Demi menyelamatkan syahwatnya. Karena selama di perantauan berbahaya. Tapi intinya dia adalah untuk kebaikan ya. Untuk itu gitu loh. Untuk menyelamatkan agamanya, itu tujuannya kan, bukan untuk memang niat untuk yang lain, tidak, itu sama sekali tidak. Karena emang alasannya komunikasinya nggak bisa terjalin karena lagi di posisinya mungkin emang nggak bisa gitu. Beda kalau nggak ada halangan, nggak ada penghalang gitu ya, kok tiba-tiba nikah nggak ngasih tahu, itu kan lain gitu. Ya gitu ya teman-teman semua. Baik, terakhir nih ya. Saya ingin ngasih tahu juga masalah bab persepsi yang keliru tentang poligami, yaitu ini nih, orang yang sukanya mencibir orang yang poligami itu kalau misalnya gini, poligami itu jangan ada orang lagi miskin poligami, itu pasti nanti dicibir sama orang. Ya Allah, miskin poligami, gimana itu nafkahi istri-istrinya, miskin, udah miskin poligami lagi, itu namanya zolim. Nah ini kalau nurutin kata orang pasti semuanya salah. Sekarang coba giliran sudah, kan tadi miskin salah tuh ya, miskin salah. Nanti kalau sudah kaya juga salah. Giliran kaya poligami salah juga. Orang akan bilang apa coba? Tuh kan laki-laki tuh kalau udah tajir aja lupa sama istrinya ya. Dulu istrinya menemani dari nol, lupa, salah. Jadi serba salah. Miskin salah, kaya salah. Itu kalau ngikuti apa kata orang yang tidak beriman tadi. Terus nikah sama yang lebih muda itu pasti salah juga. Nikah sama yang muda pasti dikata-katain. Tuh kan poligami tuh pasti aja nyarinya yang muda gitu. Nah, pasti karena syahwat gitu kan ya. Nah, sekarang giliran cari yang tua salah juga. Sampai yang tua-tua aja sampai yang tua aja diembat gitu kan ya. Lihat tuh saking nafsunya nenek-nenek diajar gitu kan. Nenek-nenek diembat gitu. Jadi gimana ya? Salah semua, miskin salah, giliran kaya salah, nikah sama yang muda salah, yang tua juga salah. Ada lagi yang salah juga, nyari yang cantik salah, yang jelek juga salah. Kalau ngerti betul kan? Coba nikah sama yang cantik, tuh kan poligami pasti deh cari yang cantik. Udah sekarang nyari yang jelek, salah juga. Ya Allah, istri pertama cantiknya kayak gitu kurang apa? Giliran nyari lagi jelek lagi, pasti diguna-guna. Ini serba salah. Kalau kita ngikuti apa kata orang pasti salah. Bisa dipahami ya teman-teman. Maka poligami itu luruskan aja niatnya karena Allah, bukan apa kata orang. Kalau apa kata orang, ya nggak akan pernah beres. Gitu ya. Sharing-sharing kita cukup. Ada tambahan lagi nggak? Video berikutnya berarti insya Allah kita mau bahas tentang adab-adabnya berpoligami. Ini penting nih kita belajar nih. Adab-adabnya berpoligami. Kenapa penting? Karena al-adab qoblal ilmu. Adab dulu sebelum Anda cari ilmunya. Belajar adabnya dulu, baru terapkan cari ilmunya. Dapat ilmunya, kombinasi adabnya, ilmunya, itu namanya syariat. Nah, syariat itu gabungan antara adab dan ilmu. Demikian ya. Oke, kita ketemu lagi insya Allah. Jangan lupa follow akun kita Poligami Asyik ya. Di share, kemudian di like,
di komen. Mudah-mudahan komen teman-teman bisa kita bahas di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.